Wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gun. Waalaikumsalam. Ya. Kemarin saya sudah membuka file-file itu dan diskusi sama Pak Roni mengenai materi, Pak. Nah, di sini di salah satu file yang udah Bapak share kemarin ada mengenai extreme value analysis dan copula. Nah, jadi mohon masukannya juga Pak, kalau misalnya nanti saya fokus di sebelum UTS ini di extreme value teorinya Pak. Oke, jadi kan memang ini kan masih dari sisi keuangannya, jadi nanti kita akan lihat berbagai hal di area finance yang kenapa harus ada extreme value itu, yang kalau mungkin bahasa kalau di aktuaria kan nanti yang biasanya ada klaim-klaim yang mungkin nilainya besar sekali, yang kadang menyebabkan harus diantisipasi kan, kadang kan misalnya tiap bulan preminya masuk sekian, mestinya klaimnya kalau bisa yo di bawahnya kan. Tapi kadang ada nilai ekstrim, lalu dia besar sekali, kalau nggak diantisipasi itu bisa premi yang selama ini jalan lama-lama nggak cukup. Nah itu yang menyebabkan defisit itu. Nah makanya konteks untuk ini yang penting adalah di sisi itu. Jadi nanti untuk studi kasus saya harapkan nyari data-data, mungkin data klaim. Kalau data premi kayaknya sih yang ekstrim nggak ada, karena premi biasanya sudah terukur nilainya. Tapi kalau klaim itu bisa aja, misalnya fenomena kalau kayak untuk asuransi jiwa mungkin yo jarang lah yang mengalami sampai ekstrim. Tapi kalau asuransi kesehatan, asuransi kendaraan itu klaimnya bisa suatu saat bulan itu kayak maksud BPJS ini kan, yang banyak orang tiba-tiba bulan itu lagi musim mungkin orang sakit jadi mungkin melejit itu. Nah, akan menimbulkan apa? Nah, silakan pertama teorinya dulu yang di ini kan memang extreme value ini. Nanti setelah masuk itu kita mulai cari data yang memang menyebabkan ada apa tentang nilai-nilai ekstrim itu. Ya silakan dari segi ekstrim value akhirnya ada sudah ini belum mungkin untuk teori. Jadi kita kan sekarang berarti harusnya sudah masuk di berarti kalau memang rencananya ini mau dibuat ini juga nggak apa-apa. Jadi pertama kita mengenali dari sisi teori tentang extreme value dulu. Coba silakan Anda ini kan yang kemarin sudah didapat tentang ini untuk yang belum UTS, jadi lebih ke sisi finansialnya. Nanti dari sisi ininya kan baru mulai bicara apa sisi aktuarinya kan, bagaimana mengatasi resiko finansial yang seperti yang sebelumnya. Jadi memang ini kenapa muncul asuransi kan karena ada resikonya finansial dulu gitu. Kalau resikonya bukan finansial, yo asuransi nggak berkepentingan kan, karena tapi semua risiko kan kalau tidak dibawa ke uang. Jadi misalnya seperti kenapa di beberapa daerah mungkin nggak butuh asuransi jiwa karena dianggapnya kalau setiap ada orang yang meninggal mesti banyak yang nyumbang. Jadi mesti, tapi di negara-negara maju sudah nggak ada kayak gitu, orang meninggal banyak orang datang terus pada nyumbang, nggak ada. Nah, makanya mereka membutuhkan asuransi. Terus kalau di kita kalau ada orang sakit, mesti banyak yang nengok, mungkin ngasih sesuatu, uang ini, jadi akibatnya merasa itu seperti kayak dapat sudah klaim, makanya kadang nggak butuhkan asuransi. Tapi pada sistem struktur sosial yang sudah independen, yang nggak ada ini, baru asuransi kenapa jadi hal yang penting gitu. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah yang masih sosialnya tinggi kan, ada orang sakit aja nengok sambil ngasih sesuatu, kadang biasanya uang, ada barang, jadi bisa meringankan. Maka asuransi kadang nggak terlalu penting gitu. Tapi kalau kayak kendaraan sudah mau tidak mau harus keluar uang kan. Nah maka nantilah di sini kita nanti lihat bisa, kalau untuk data-data luar mungkin dari Kaggle, yang tapi kalau kita Indonesia kayaknya dari BPJS bisa diakses. Terus kalau di OJK juga sekarang ada beberapa data sudah bisa bisa diambil lah itu. Ya oke, sekarang dimulai dari tentang apa itu, tentang teori extreme value itu apa? Silakan Anda share screen dulu tuh. Iya. Ini Oh ya, kalau share screen kayak gini sekarang dipakai layoutnya yang ini, yang paling pilih klik layout itu, layout. Ya. Pilih yang paling bawah itu PDF Inspector, jadi nanti akan jelas itu. Nah, yang ini silakan mulai di ini ke atas nanti.
kita mau fokus di buku yang mana itu. Ya. Oke, silakan disampaikan apa yang sudah di ini kan. Nah, pokoknya kalau kuliah S3 itu bersifat fleksibel, dinamis, tergantung kepentingan promotor kan. Makanya saya kalau kemarin bimbingannya Sopo, saya tiba harus ini ya, sebenarnya yang dari teman matematik perapat juga ada yang menitip untuk proses stokastik, ya udah saya mau dibekali apa, karena istilah biar S3-nya lancar kan modalnya cukup, kayak istilahnya kalau orang mau bepergian, yo modalnya kan, atau mau usaha kalau modalnya nggak cukup kan nanti di tengah jalan akan banyak masalah itu. Maka saya biasanya kalau untuk yang S3 saya akan kalau saya sendiri yang tim promotornya kan otomatis iya, karena saya udah tahu dia akan saya bawa kemana kan. Tapi kalau ini kan promotornya kan lain kok masrahkan ke saya, berarti ya maka saya akan tanya sebenarnya mau dibawa kemana, maka butuh modal apa. Berarti kalau milihnya yang keuangan dan aktuaria, berarti itu kan ada yang milih hanya ada statistik lanjut, berarti masih di statistik kan. Nah itu yang kemarin beberapa saya bahwa ada yang ke Bayesian, ada yang ke ini kemarin, ada yang minta memang mengarahnya ke proses stokastik, ada yang mereka ingin masuk ke situ. Ya oke, silahkan coba tadi pakai yang layout itu aja, apa yang sudah disiapkan kemarin, nanti hari ini kita akan nambah apa namanya. Oke, silahkan ya. Ya Pak. Untuk extreme value theory ini memang saya belajarnya mungkin dari dasar banget Pak ya, karena mungkin saya nggak apa-apa belajar. Nah, terus dari yang udah Pak Gunser itu ada di modul yang PDF ini yang statistik, loadingnya lambat ya. Ini Pak, kalau gitu saya di sini. Ini kemudian saya agak kayak ada batuk, agak ini jadi malah tadi mau maksakan ke kampus kok nanti malah tambah parah, karena kemarin kan seharian sampai sore, pulang-pulang kok jadi makanya nanti kalau bolak-balik saya on off karena disambi batuk sama kadang sama pileknya. Terus saya kemarin kayak mau radang, jadi udahlah saya milih di rumah. Kalau di rumah kan bisa masih fleksibel, kalau di depan kelas kan nanti saya akan ngajar lagi 10:30. Terus ada sore juga, sore 3:30 saya online kan juga sudah, tapi yang 10:30 nanti saya lihat memang kondisinya masih kayak belum fit ya saya pilih online itu. Minimal ya, tidak seberat kalau harus berangkat itu. Ya, tetap jaga ya, silakan. Jadi ya makanya sekarang cuacanya lagi nggak enak ini karena masa peralihan dari ini ke musim kemarau kan. Jadi saya nggak tahu, mudah sekali cuma sakit-sakit yang menyerang ketahanan tubuh tadi. Kalau kecapean mesti akan trouble, itu minimal batuk sama. Oke, silakan disampaikan yang sudah ini kan siapkan. Ini file PDF yang sudah Pak Gunardi share di pertemuan pertama, yang saya sudah lihat di bab 2 ya Pak ya, bab 2 ini. Nah, dia langsung ke analisis distribusi of the extremum. Nah, mungkin saya masih banyak perlu dibimbing ya Pak di sini. Nah, karena mungkin memang yang untuk disertasi saya itu memang ada 3 poin yang utama yang harus saya pelajari. Yang pertama analisis spasial, kemudian teori nilai ekstrim ini, dan nanti ke financial loss-nya juga Pak, yang nanti minta bantu sama Pak Gunardi setelah materi ekstrim ini. Nah, setelah saya melihat ini, saya coba cari juga file lain pendukungnya, mencoba ya Pak ya. Jadi saya cari yang dari dasarnya sekali, di Fundamental of Extreme Value Theory. Nah, mungkin ini Pak yang saya harus belajar lagi. Nah, saya mungkin belum begitu mengerti ya Pak. Ini ya masih saya pelajari dulu dan mungkin akan lebih. Seperti nggak bergerak ya, mungkin share screen-nya yang bukan yang ini ya. Coba share screen yang entire screen, jadi bisa
nanti Pak, si yang itu entire screen ya, Pak? oh tapi kok ini nggak berubah ke bawah tadi share screen-nya? Mungkin lambat atau Pak ya? Nggak tahu makanya ini apakah ada Eee, delay waktu ya? tempat ini baru Pak ya, tadi juga belum tahu sinyalnya ini, support apa enggak. Nanti coba lagi Pak. Kalau Kalau ini ini dari kampus apa dari di kos? dari kos Pak, kosnya tapi dekat Oh makanya kampus. makanya kok apa mungkin apakah nggak stabil Mungkin ya Pak. internetnya? Ini tampil nggak Pak? Ya coba mulai ini karena ini masih belum kelihatan yang di share screen itu. Oh ya. Ya kayak mungkin saya yang share screen aja nggak apa-apa. Coba saya ini kan yang dari bukunya itu kan nanti karena eh, saya harapkan buku pertama yang saya berikan itu kan yang sisi depannya kan yang finance-nya. Ya, ya Pak. Jadi ini Statistik. oke saya aduh kok ya. Sudah kan ini yang ini ya kemarin yang buku ini sudah saya berikan belum ya yang jadi ada ada extreme value analysis ini. Yang ini kan Ya, kemarin sudah Pak. Ini Pak. dilihat itu kan. Ya, sudah Ya oke. Pak. Jadi ya oke. Jadi kita mulai cara Mbak Bu, kita perlahan dulu nanti pada saatnya memang kira-kira mudah bisa kita skip karena memang ini kan kalau kelas 3 kan tidak seperti S2 atau S1 yang ininya lebih. Kalau ini kan lebih fleksibel. Jadi kita mulai dari finance-nya dulu kan. Ya Pak. Yang jelas kalau dalam bahasa di finance kan salah satu yang kan istilahnya ini kan yang VAR itu value at risk, tapi karena VAR di tempat lain kan faktor autoregresif kalau di time series. Kalau di sini kan value at risk itu. Ya. Itu yang memang di konsep keuangan yang memang akhirnya banyak istilahnya matematik statistiknya itu memang dikenal pertama oleh Black-Scholes, makanya dia dapat Nobel kan Black sama Scholes itu tahun 73 ya. Terus kemudian berkembang sampai ada Terkar, ada nah ini memang kenapa yang karena ini kata kuncinya kan yang heavy tail-nya kan. Karena heavy tail itu kejadiannya jarang, tapi secara finansial bahasa kasaran ke perusahaan kan bisa mematikan itu. Ya. Jarang terjadi, tapi sekali terjadi itu bisa bikin masalah itulah. Kenapa di Australia harus ada reas itu kan? Karena perusahaan-perusahaan yang merasa modalnya nggak besar, ya dia ingin cari aman di wilayah yang ini biar yang ekstrim-ekstrim tadi urusannya reasuransi kan. Ya. Nah, Ya. makanya ini yang untuk di bagian awal ini sering diinikan dari sebenarnya apa Levy ini sudah cukup lama, maka ini yang pertama tentang adanya apa alpha stable variation atau sering disebut Levy stable ini dikenal juga sudah cukup lama ini tahun 25 itu. Nah, sekedar seperti apa sih kalau kita ingin misalnya kita lihat dari yang persamaan pertama, kita langsung melihat dari sisi itu kan peluang nilai X-nya lebih dari suatu nilai X tertentu itu. Berarti kan kalau X sudah di daerah besar sekali, berapa peluang sampai ke sana? Nah, pada saat X-nya makin membesar dan dia dikalikan dengan X pangkat alfa ini, dia akan menuju ke suatu nilai yang seperti ini yang dinyatakan sebagai C alpha 1 plus beta. Nah, ini maknanya apa nanti pada saat kita mulai masuk ke ininya bisa. Terus yang kalau ke arah bawah ini ke minusnya kan ini nilai kan bisa ke arah tak hingga yang ke sana plus ke arah minusnya itu. Kalau ini biasanya untuk melihat klaim-klaimnya besar, kalau ini kalau untuk lihat jadi defisitnya kayak apa itu. Defisitnya sampai sudah ke arah negatif kan ingin lihat defisit. Kalau ini yang bahaya kayak sekarang mulai pada teriakan BPJS ingin menaikkan iurannya, kalau istilahnya kalau di mereka kan bukan premi tapi iuran. Ya. Mungkin di LPS yang jamin simpanan, mereka juga baru ini. Terus juga yang sekarang lagi ingin dikaji BPJS tenaga kerjaan itu. Kan ada produk-produk gitu juga mereka juga istilahnya iuran. Karena beberapa sudah mulai defisit, kalau itu dibiarkan mungkin di waktu tertentu akan mengalami. Tapi secara di teori tentang ini dia akan menunjukkan nilai tertentu kan. Yang ini dinyatakan dengan satu itu pada saat ke arah yang besar positif atau ke arah yang
Ya, kalau ini biasanya untuk melihat ya mungkin klaim atau pengeluaran yang maka nanti dilihat pada saat kalau kita sudah punya distribusinya kayak apa dia nilai yang ini. Nah, nanti kita bisa apa kayak kalau distatistikkan mengestimate-nya. Nah, sekarang kalau dalam visual gambarnya ini kan untuk kasus kayak gini. Terus kasus ini yang untuk kalau kita hanya ingin lihat tailnya. Nah, ini kan ada yang kiri, yang atas, sampai ada yang bawah kan sudah beda ininya kan, warnanya itu dari sisi itu. Nah, untuk yang kalau yang malah yang baseline ini kan itu kayaknya nilai berapa itu sudah, tapi yang lainnya kan masih kayak asimptotis itu kan ke kanan. Nah, itu kita nggak tahu walaupun peluangnya makin kecil tapi nilainya besar itu. Nah, ini untuk kasusnya tadi kan ada alfa, ini alfa 2 yang black solid line misalnya. Terus red dot itu kan mempengaruhi kan tadi nilai alfanya itu. Dia akan menuju ke nilai tertentu berapa itu. Nah, nanti visual ini sebenarnya ada nggak di kenyataan di datanya misalnya. Nah, itu kalau kita punya data kan kita bisa mengestimate. Oh, serasa estimate ternyata beta mu-nya 0, dekat 0, makanya mungkin nggak 0, tapi terus alfanya juga dekat 2, maka mungkin gambarnya nanti yang kayak black solid line ini kan. Nanti yang alfa kayak kemarin ini konya sama-sama Pak Nanang ya. Punya Pak Nanang, Pak. Ya. Anak-anak kalau saya yang beberapa kalau di saat itu yang Pak kemarin Pak yang banyak ngasih ke Pak Dedi itu nanti jilat bangunnya ada tentang alpha stable-nya dia. Karena dia ke arah sana. Yaitu untuk melihat fenomena pada saat ke long term-nya kalau tadi nilai besar tadi kan ke nilai limitnya lah itu ya. Nah, ini terus bentuk yang akhirnya tadi kita kan punya ada C alpha terus apa tadi satu. Nah, ini C alpha bisa bentuknya ada ini yang seperti ini perlu mungkin kalau kita ingin dari mana ini ya kita mungkin harus lihat ke paper-papernya sumbernya. Nah, ini nanti kalau kayak gini perlu dicari misalnya sambil jalan kayak gini. Nah, saya nggak tahu nanti apakah ketemu yang misalnya kata alpha stable-nya dulu lah itu sudah sempat dicari belum? Pokoknya kalau sedang S3 cara belajarnya harus sering-sering searching itu. Iya, Pak. Nggak bisa baca ini cukup ini aja, maka harus bacaannya banyak akhirnya. Nah, kalau zaman dulu kala kan masih kertas itu wah repot banget itu. Iya. Kalau ini harus kita dapat lagi dari perpu, harus kita mungkin kalau sekarang kan enak semua serba digital jadi nggak ada masalah. Bisa kita ingin lihat heavy tail, ingin lihat itu nanti kita akan melihat kesana. Setiap itu bisa aja pada saat sudah mulai masuk ke ini saya ingin alpha stable kira-kira siapa aja permainnya boleh juga di Scopusnya boleh bisa juga dari Google-nya. Sebenarnya kalau untuk S3 malah saya sarankan juga yang di misalnya di chat GPT apa ya yang untuk yang AI itu. Karena kalau di situ sudah ada ngapain kita mikirin kan? Karena S3 kan kita nyarinya sesuatu yang ada. Ini kan ada ilustrasi kan bagaimana alpha stable bekerja. Ini Wikipedia kan dibaca kadang ada yang lebih mudah. Kadang kita dapat buku dibaca kok susah ya. Kita milih cari buku lain lagi aja yang dibaca mudah. Iya, Pak. Ini kan visualisasi kayak tadi kan ada yang ini dan lain ada ini yang tuh. Nah, itu sering-sering kayak gitu. Dan nanti harapan saya ini langsung dibikin harefnya di misalnya tentang alpha stable tadi yang filenya ini saya coba akan buka sudah share ke saya belum ya Pak overlay-nya ya udah yang Pak untuk yang sudah ya ya udah ya sama Pak. Coba saya cek di ini kalau sudah berarti kan nanti saya coba ini ada jadi setiap Anda mencari sesuatu tadi dapat misalnya mana S3 ini keuangan dan kalau salah ada 2 ya ini yang mana aku nggak tahu bikin 2 itu yang ini Pak yang 12 jam yang terbaru yang pakai yang email ini. ya itu email UGM Pak. Jadi udah lebih nah ini misalnya tadi kan misalnya yang alpha stable kayaknya masih chapter 1 ya tadi ya. Kita misalnya mau
yang mau extreme value tadi kan kita ingin lihat bagaimana ke nilai pada saat ekstrim kan, kalau X-nya menuju tak hingga kan, jadi ekstrim kan itu. Nah ini kalau ini chapter, berarti di chapter 1 kan ya. Nah ini jadi kalau setiap bisa tadi, ini kaitannya ke alpha stable ya misalnya sudah. Nah kita ingin dapat bikin linknya itu, misalnya ini bikin aja Haref. Iya. Jadi setiap habis nyari kayak gitu, langsung aja supaya nggak lupa. Ini hanya Iya. contoh aja ya, nanti silakan dihapus nggak apa-apa. Iya, Pak. Nah ini tentang apa tadi? Misalnya, saya dapat gimana tadi? Nah ini, Tentang apa? disebut dari ini, tapi ini sumbernya Wikipedia, bisa aja yang diklik Wikipedia-nya, bisa juga ini apa sumber Wikipedia loh kan, nanti silakan diedit sendiri apa ini hanya untuk mana Iya. tadi. Nah ini kan langsung ketikkan aja sumbernya Wikipedia misalnya. Nah nanti kalau kita compile ini, kalau saya misalnya ingin baca lagi misalnya, itu kan tinggal ngeklik, jadi nggak perlu apa tadi. Buka Ini file lagi. berarti iya, karena kalau kita harus nyari-nyari lagi searching lagi kan kelamaan untuk pas lagi belajarnya. Ini kan tadi bab 1 ya. Pas di bagian mana tadi kelihatannya, kalau lima besar hanya kelihatan. Ini Iya. pas Di atas tulisan lorem. lorem. Oh yang sudah formula kayaknya ya, ini tadi ya sudah masuk formula. Iya. Karena sudah ada fraction itu mungkin saya berarti lihatnya ini yang, karena kan belum semua itu ya di ada di bab 1 tadi ya. Kok nggak ada ini mana nih? Oh, extreme value teori yang 1. Oh, extreme value teori 1. Harusnya masih di atas tadi ya, di bawahnya dikit. Jadi kalau sekarang untuk belajar itu memang relatif cepat, asal tadi membiasakan bikin link-link kalau setiap baru dapat. Jadi pada saat baca lagi saya ingin lebih, oh ini di bawahnya ada ini nih yang karena nggak saya kasih apa ini, jadi langsung keupdate oleh Oke, jadi ini kan akan mana Wikipedia jadi kelihatan. Jadi misalnya yang ini ternyata di Wikipedia ada misalnya, atau di mana lah. Ini kan tinggal kalau saya klik lagi saya bisa masuk ke sana itu. Kalau itu ke jurnal ya silakan ke jurnal itu. Ini nanti untuk manajemen ininya aja, sumber belajar aja itu. Jadi setiap baca misalnya yang ini kan dari siapa yang mengeluarkan ini? Apakah si yang Wardingi? Dan nanti coba kita cek itu. Nah dia kan ngasih ilustrasi ini kan, yang tadi C alfanya ini lah. Nanti mungkin ada yang ngasih C alfanya beda lagi gitu. Karena secara bentuk umumnya kan kayak gini, C alfa kali 1 plus beta sigma alfa. Yang penting pada saat X-nya makin besar, apa akibatnya itu. Nah, dalam konteks tadi, ya tadi kalau kita ada klaim yang kayak besar sekali, seberapa? Nah, nanti suatu saat kan kita ingin lihat. Kan nggak mungkin kita benar-benar mencapai tak hingga kan. Iya. Tapi yang penting kita ingin cari di nilai berapa, itu masih peluangnya berapa. Nah itulah yang kadang dilempar ke reas itu kalau enggak. Nah nanti reasnya kan akan ngitung premi kan. Oke kamu boleh ngasih ke saya tuh. Kayak kasusnya yang ini sewaktu apa peluncuran satelit itu. Dulu yang megang satelitnya Sopo itu asuransinya oleh Jasindo Pak ya. Saya pikir dia akan dapat banyak kan uang itu, karena berarti kan berhasil kan, berarti uang preminya kan nggak keluar uang kan jadinya hasilnya. Nah, ternyata dia direaskan. Ya, dia cuma dapat kecil, yang besar itu yang Inggrisnya itu, yang dari asuransi reasnya tadi. Jadi yang tepuk tangannya lebih keras sana gitu kalau sukses. Karena apa? Yang Indonesia dapat preminya dikit. Tapi kalau terjadi gagal, ya yang tepuk tangan besar yang Indonesia karena yang nanggung kalau satelitnya ini. Nah, contohnya kayak tadi barusan saya baca tadi, ada yang pesawat antariksa yang sekarang lagi kerusakan teknis di ruang angkasa sana, jadi astronotnya lagi bingung kan.
Nah itu diasosiasikannya ke siapa itu? Nah nanti kan harus membiayai untuk mungkin jemputnya lah atau apa. Untuk supaya orang yang di sana bisa diambil kan. Nah makanya reaksi itu peluangnya kecil terjadi, tapi sekali terjadi nilainya besar. Nah, makanya konteks option value itu berperanan itu. Oke ya nanti silakan kalau setiap bisa kita baca ini kok saya agak kayak nggak kata kunci ini bisa diketikkan aja nanti dapat. Nah kadang misalnya ke ChatGPT juga boleh, tapi yang penting kalau ChatGPT jawab itu kita minta ininya referensinya literaturnya. Kamu jawab itu berdasar jurnal atau buku, kalau buku apa, kalau jurnal apa. Nah, kadang memang mereka dilempar ke Google Book, kadang ke apa buku-buku digital yang open, bisa juga ke jurnal. Nah dari situ nanti akan baca lagi kan. Tapi semakin kita bisa, karena S3 kan kita berusaha memahami sampai sedetil, nggak boleh ngambang kan. Kalau S1 ngambang kan nggak apa-apa, masih S1 kan yang penting kenal. Kalau S2 mulai jangan ngambang banget, jadi hanya kepada ada yang masuk saya nguji tes 1 yang mulai agak teoretik ya saya kerja benar kamu benar-benar mau masuk ke situ apa sekedar mau ngutip-ngutip aja. Kalau memang iya ya kenapa nulis-nulis kayak gitu kalau memang tidak bisa memahami dengan baik kan misalnya. Nah nanti kan bisa ada berbagai nilai beta. Nah pada saatnya kita menggunakan data nanti kan kita bisa mengestimate kan betanya berapa, alfanya berapa, itu sigmanya berapa. Nah ini berarti kita dapat itu. Oke ya tadi dari sekarang kalau sudah saya sudah punya ini kan kita masuk ke fungsi karakteristik gitu. Kalau kan biasa kalau sudah punya distribusi kan terus mengarah fungsi karakteristik masih ingat definisinya apa itu? Kalau misalnya lupa itu. Searching dulu Pak ya. Nah ya itu kayak gitu langsung di copy aja nih daripada ditanya lama-lama saya bingung silakan coba. Oh, bukan maksudnya itu. Di sini kan kadang sudah nggak karena dianggap yang baca ini orang sudah level S3, jadi nggak dikasih apa-apa dianggap sudah kenal kan. Nah, kok kita lupa, ya udah kita taruh di googlingnya lagi. Sudah ingat itu apa fungsi karakteristik? Sudah bisa ketemu? Silakan searching. Ya, karakteristik. Apa itu? Mungkin dapat Wikipedia nggak masalah, tapi Wikipedia kan ada referensinya, bisa klik itu. Yang penting kalau saya sumber aslinya yang ininya, yang apa? Jurnal atau buku lah itu. Karena kalau berupa kayak semacam apa hanya statement orang kan sulit dilacak itu sumber ininya apa. Sudah dapat fungsi karakter itu apa di statistik? Belum Pak, karakteristik fungsi itu apa itu definisinya? Coba ada share screen nggak apa-apa, pas di sini gantian share screen nggak apa-apa. Nah, tutup dulu. Makanya usahakan beberapa memang kita sudah lihat apa misalnya karena kita membahas ke sana. Karakteristik fungsi itu dalam konteks statistik itu kayak fungsi distribusi kumulatif gitu ya Pak ya? Oh ini berarti salah dibuka itu. Coba saya ingin lihat yang didapat itu. Nanti Coba ini definisi fungsi karakteristik gitu. Masa pas statmat nggak ketemu apa? Kan belajar statmat mungkin udah. Karena ini penting di statistik ada yang namanya moment generating function itu. Ada fungsi karakteristik. Itu untuk karena dari namanya udah kelihatan kan setiap fungsi itu mesti punya karakteristik. Nah itu yang jadi kita punya namanya fungsi karakteristik. Iya. Apa definisinya? Karena di mungkin tadi nggak dibuat, memang dianggap sudah tahu. Karakteristik ya misalnya kayak di ini dia ngejelasinnya
Karakteristik fungsi itu digunakan untuk menganalisis data melalui fungsi-fungsi probabilitas dan statistik, Pak. Padahal Ya. kita lagi cuma ingin nyari definisinya aja. Cari function itu apa? Oke, bahasa Indonesia ini ya Pak ya, beda ya. Oh, nah. Jadi bisa di buku Statmat, bisa di mana aja nanti akan dapat. Itu kalau misalnya kita masuknya ke Google Book. Kalau kita masuknya ke searching engine, karakteristik function nanti kita akan dibawa ke. Nah ini kalau saya searching dengan kata karakteristik Pak, langsung di copy aja, jangan di bahasa Indonesia kan, malah dari yang tadi di copy aja, jangan ngetik, malah aman itu. Iya. Ya, langsung dari Wikipedia juga ada. Nah ini coba saya share ini, saya dengan coba karena malah jangan di bahasa Indonesia kan di copy aja tadi. Saya cuma mengcopy tadi ya. Ini sekarang saya dapat ini yang tadi fungsi karakter ini saya share screen ini. Ini dari Wikipedia. Ini loh lihat. Ini namanya fungsi karakteristik. Ini apa ini definisinya? Kan ekspektasi E pangkat ITX itu. Kalau I-nya nggak ada, namanya moment generating function itu. Nah, memang ada kaitan, tapi yang penting bukan konteks kumulatif disebut, tapi adalah dia ekspektasi dari E pangkat ITX itu. Nanti fungsinya untuk apa? Nah, ini kalau dalam kasus tertentu dia jadi moment generating function namanya itu. Nah, ini kalau kita ingin nyari fungsi jadi dengan cara apa? Integral ITX kalikan densitasnya itu. Nanti kita akan dapatkan apa? Fungsi karakteristik. Nah, sekarang kalau kembali ke buku ini, berarti kan Anda nyari ini gimana? Ya, ini maksud saya kalau lagi S3 ya, ini X-nya distribusinya ini S alpha nih, alpha stable itu. Jadi kan ada di adalah variabel random dari apa? Alpha stable kan, dengan parameternya alpha, sigma, beta, dan mu. Nah, ini kalau ini juga di-search lagi di copy aja kayak gini. Kalau Anda ingin dapat apa papernya misalnya. Nah, ini saya taruh lagi di searching engine-nya itu. Nanti kalau kebetulan dia open access mungkin dapat jurnalnya gitu. Nah ini kan tentang alpha stable kan banyak itu. Ini yang arsip biasanya berupa kayak buku digital itu. Ini dari KB. Jadi nah ini nanti yang membuka semakin kita banyak apa pengetahuan baru. Terus kita jadi kayak tadi untuk kepentingan istiqam kita ingin nyari novelty, nyari kebetulan dari sesuatu yang sudah ada kan. Makanya perlu melakukan tuh. Nah ini kalau dari saya ini kan kelihatan lagi kan ini. Tapi yang tadi papernya tadi yang mana ini? Nah mungkin salah satu. Nah bisa juga masuk ke Google Book-nya lagi. Oke kalau kembali ke bukunya lagi, nah berarti dapat ini kan, dari mana dia bisa dapat kayak gini kan? Nah ternyata bisa kita dapat dari si Sorodot gini. Nanti cari. Pada saat alfanya 1 jadinya ini alfa tidak 1 adalah ini. Terus dari Nolan ini juga nanti cari aja si Nolan, nanti dapat ini kan. Jadi kalau ini kan dari buku ini, tapi Anda kan ingin cari tahu buku ini dari mana. Kalau ada salah ketik ini. Karena pada saatnya kita ingin pakai ini, maka kan kita tinggal ngerakit rumus ini kan ke apa? Mau dibikin komputasinya lah, mau dibikin itu. Nah, akhirnya kan mendapatkan apa ini? Salah satu dari ini adalah kita dapat distribusi apa ini? Gaussian kan distribusi normal. Nah, kita Gaussian kok nggak tahu itu apa. Ya copy lagi aja. Sekali kita nemukan ada kata kunci yang kita nggak tahu, ya ketikkan aja Gaussian distribution itu apa sih misalnya. Nah, kita harus ini lagi kan nanti dapat. Jadi semakin, nah setiap yang kita nggak tahu, kita cari terus linknya kita taruh. Nah ini kan ternyata, oh Gaussian normal loh itu. Maka tadi ada beberapa gambar apa. Jadi apa normal juga salah satu dari distribusi. Jadi tadi kita bicara itu ternyata masuk. Nah kalau normal antara ekstrem kanan ekstrem kiri kan sama karena simetris kan.
Ya. Maka tadi kejadian yang ke arah kanan klaim yang besar, mungkin pada saat tapi dia ada simetris. Ini salah satu, tapi ada juga yang hanya menceng kan, karena ada menceng ke arah kiri. Nah, nanti yang masuk grup alpha stable itu yang mana aja lah. Nanti mulailah bikin summary-nya. Itu, oh Ya. jadi ini loh. Nah, padahal saya kan tadi akan ingin bicara ekstrim dulu. Nah, apa relevansinya? Dan nanti akhirnya sampai masuk ke sana, saya akan melihat tentang ekstrim. Tapi setiap saya baca ini misalnya nggak tahu, saya lagi ketikan aja itu stable density kayak apa sih. Kopi ya, Terus Pak. akhirnya kok ada apa ini? Ya. FFT, oh phosphorate transform itu apa? Juga sudah lupa lagi. Walaupun mungkin sudah pernah kan ketemu phosphorate transform, Iya. gitu. S1 atau S2, atau malah belum pernah dapat. Ya bisa resiko itu. Nah memang kalau dulu S3 kan langsung masuk riset. Nah problemnya pada saat kadang jadi akibatnya nggak punya. Sekarang kan 1 tahun pertama harus ada kuliah kan. Ya, Nah Pak. promotor yang akan memutuskan kamu perlu apa ini. Nah, memang kadang minta bantuan yang lainnya kan, nggak diajar sendiri. Gitu. Mirip titipkan aja lah. Ternyata saya kemarin banyak loh, kok saya yang udah ngajar. Biasanya kan yang set langsung tim promotor pada saat di seleksi. Ya udah, saya jadi kemarin dari bukan bimbingan saya itu beberapa yang kemarin tentang proses stokastik mengarah karena dia ingin ke Boeing, ya oke lah itu. Tapi selalu saya sarankan belajar selalu kayak gini. Jadi setiap melihat ini kok saya bingung ya, mungkin cari yang lebih mudah lagi. Tapi kalau saya sarankan lebih baik menggunakan bahasa Inggrisnya, karena kalau bahasa Indonesia saya khawatir ketemu teman kita sendiri gitu, yang sama-sama nggak tahu gitu. Tapi dia kadang ada yang sok tahu gitu, wah bikin statement, tapi setelah kita lanjut jadi mulai ini, aduh saya kan makanya ya oke lah kadang kita ke teman sendiri nggak apa-apa. Kebetulan teman kita itu pas kebetulan dia juga cukup cermat misalnya lihat punya Iya. kadang-kadang nggak asal comot aja lagi. Nanti yang sering saya guyonan untuk mahasiswa S1 2 jangan lihat dari cutting, saya bilang itu. Kakak tingkat itu kalau pas dilalah lagi pembimbingnya sibuk, pengujinya sibuk. Kan lolos, tapi sebenarnya banyak errornya. Tapi oleh generasi berikutnya karena dianggap sudah lulus kan berarti sah saya jadikan ini. Padahal bisa juga dokumen itu masih banyak errornya kan. Wah langsung dikutip aja tanpa dipahami. Benar ya. Nah makanya tadi saya ingin ada cross check. Wikipedia juga belum tentu pasti benar karena dia kan juga nah, makanya tapi Wikipedia selalu ngasih linknya referensinya. Nah buku ini kalau lihat ini kan memang bergaya kayak untuk SD kan jadi banyak sekali kan setiap ngomong apa dia selalu ada referensinya kan ini. Iya, Pak. Makanya kalau S3 diharapkan kan pustakanya cukup banyak karena dianggap berarti masa itu bacaannya banyak. Nah masuk ke sini mulai kan ini bahasa di nah pun lagi bentuk khususnya bisa tadi ada yang ke normal jadi kan berbagai macam keadaan ini kan diekspresikan di sini. Oh, tidak Nah ini semua. selalu merujuk lagi ke Soponi Solo Tarem. Ini kan Sementara. distribusi, ini kan densitas. Tadi kan kita butuh densitas kan tadi untuk mencari ininya. Jadi setelah punya densitas, biasanya kita butuh apa tadi fungsi karakteristiknya. Karena di fungsi karakteristik kita bisa mencari apa? Biasanya yang kita distatik ada min, varian kan bisa dari atau dibawa ke bentuk khususnya adalah MGF, moment grating function. Tapi kan nggak semua distribusi punya MGF, tapi semua distribusi pasti punya fungsi karakteristik. Jadi kenapa orang pada level tertentu milih fungsi karakteristik itu. Nah ini kalau ini cirinya ada fenomena apa? Kayak kalau seandainya ini alfa betanya sama, itu adalah ini kayak simetris kan, karena F positif sama dengan F negatif kan ini. Ya. Tapi sayangnya betanya ini positif, min betanya di sini min negatif. Ini kalau digambarkan, karena ini untuk kasus pada saat apa ini C-nya kurang dari Ya. X-nya kurang dari C. Ini alfa tidak sama, bahkan alfa sama dengan 1, jadi seperti ini. Nah, kalau kita punya F besar, berarti kita memiliki yang tadi bisa juga setelah itu kita ingin lihat CDF-nya. Nah, inilah berbagai distribusi di fenomena. Nah, sekarang memang saya sarankan karena biar kita nggak bosan ngeliati formula, kadang kita coba, nah bagaimana kita ingin dapat komputasinya ini? Sudah nyoba belum? Belum, Pak. Collab untuk alpha stable misalnya, kalau kita mau di collab itu.
Misalnya kita ingin bicara bagaimana ketikkan aja alpha stable pakai collab gitu, mungkin Python atau R kan, atau pakai R ya, pakai R. Kadang kita cari bahkan saya dapat buku khusus tentang R. Bicara kan linear banyak model linear dengan R. Jadi sudah dipandunya pakai R kan enak. Di sini kan nggak ada komputasinya. Nah sekarang kalau kita ingin memvisualkan ini, wah daripada buat mungkin kita coba cari lah itu. Nah nanti kaitannya kalau sudah ingin bikin simulasi berarti kan akan ada komputasi kan di sini. Komputasi pasti nggak mudah dibanding mensimulasikan distribusi yang biasa kita jumpa itu eksponensial lah atau normal mungkin lebih mudah. Karena apa? Kalau kita nggak dapat datanya kita bisa aja mengenerate kan. Coba yang alpha stable tadi yang aku enggak mungkin kata lebih ini aja extreme value pakai collab sudah ada belum? Iya ada Pak. Coba screen. Coba ada share screen sekarang. Nanti pakai ChatGPT ya Pak? Nggak apa-apa, ChatGPT nggak apa-apa. Ya. Coba share screen. Memang ChatGPT nggak apa-apa. Jadi kenapa kita harus melakukan sesuatu yang orang sudah lakukan? Kalau SDK maksud kita cari adalah yang kalau dengan ChatGPT kita jadi lihat. Kalau yang sudah jangan diklaim punya kita loh, itu nggak boleh itu ya memang jadi plagiat. Kalau untuk komputasinya kita boleh minta bantuan. Nah ini kan ada. Ini kalau di copy taruh collab-nya di running sudah jadi. Tinggal Anda modifikasi dengan apa? Program Anda sendiri tadi misalnya Anda ingin distribusi yang mana tadi? F yang mana? Kan ada pilihan banyak F kan tadi? Iya Pak. Tapi ini di running. Di copy, Anda sudah punya collab-nya belum? Di copy aja tadi itu. Oh, collab belum Pak, nanti baru nah. pakai R. Kalau ini kayaknya kalau collab itu biasanya oh ini yang sudah pakai R, berarti ini di running di R-nya ada juga bisa. Tapi kan kalau di running di R yang offline tergantung kita waktu bikin library-nya udah lengkap belum. Ini kan pakai library. Nah ini kan stable distribution. Ya, Jadi kita ingin lihat lebih detailnya library-nya nanti akan ini sudah lumayan daripada kita buat kan. Iya Pak. Tapi yang penting kita ngeklaim jangan itu milik kita. Itu adalah ada apa nanti kan minta referensi apa. Yang nggak boleh kan kalau kita ngeklaim ini loh saya buat sendiri, nggak usah. Iya. Ya misalnya saya googling dapat ngomong itu saya punya saya sendiri itu enggak ya kayak saya ngomong di sana saya modifikasi gitu. Misalnya ini untuk alpha stable yang alfanya Anda ingin misalnya setelah Anda dapat data mengestimate dapat alfanya kok berapa beta alfanya ini kan 1,5 alfanya Anda ternyata misalnya 1,7 ya tinggal diganti 1,7 kan. Iya Pak. Jadi tapi kan programnya nggak perlu bikin dari nol. Ya. Jadi yang penting etiknya jangan menganggap ini saya yang bikin. Nah, nanti saya makanya kalau bahasa satu, tapi kalau nanti kalau pas presentasi jangan ngomong loh. Ini saya buat programnya, mana itu namanya kebohongan publik saya bilang. Jangan aja dari. Nah, kalau kita minta referensinya misalnya ini, coba ditambahin link referensinya kemana untuk ini. Mungkin dia akan nyarankan ke suatu buku tertentu. Nah, coba ini kan ada tentang R kode R di collab kan. Link referensinya aja kadang dia ngasih supaya kita nanti kalau mau membuat klaim ini saya dapat dari ini loh. Kalau ngomong ChatGPT kan susah kan, tapi kan saya dipandu nyari tahunya melalui ini. Kan kita nggak perlu misalnya dapat referensi dari googling, wah kan ya lucu kan kalau masuk ke dokumen resmi. Nah nanti mesti ada kadang ada paper atau jurnal nanti di situ. Iya. Mungkin mulai menuju ke suatu apa yang dokumen resmi itu. Minta buku atau jurnal bisa coba sekarang yang berupa kalau ini bahasa Indonesia sudah nggak apa-apa buku atau jurnal coba dikasih jurnal mungkin siapa yang pertama mengeluarkan ini biasanya nanti kan di jurnal itu coba sekarang minta apa ini kan tadi hanya referensi secara umum kan berupa buku atau jurnal itu nanti referensi jurnal nanti jurnalnya kita cari, jadi kita nanti mungkin bisa dapat, mungkin orang itu pertama ngeluarin di jurnal itu. Jadi ada bukunya ini. Understand to live process application ini. Nah ini kan R, ini kan banyak banget juga. Banyak orang juga harus dibuka ya gini kalau ingin apa
nggak stres itu. Tapi kalau hanya mikirin aja sendiri, wah stres itu. Iya. Terus sampai ada yang nggak berani bimbingan karena khawatir disaran-sarankan. Oh, saya nyaran kayak gini kan asik, anggap aja ini kan kayak orang lagi main-main aja. Mau baca nanti di antara ini kan mungkin ada yang dibaca susah ya lewatin, yang dibaca mudah aja. Lama-lama kita akan dapat butuh itu di situ. Ini yang senang R silahkan pakai R. Nah, maka nanti di collab-nya kan mungkin pakai offline. Nah, saya sarankan untuk yang kuliah dengan saya pakainya collab itu. Sudah tahu kan di collab pakai R? Sudah tahu belum? Collab tadi belum coba, Pak. Oh ini, nah ini sampai sekarang saya share screen ini. Bagaimana kita akan gunakan collab tapi pakai sudah share screen belum ya? Belum, Pak. Oh belum. Jadi Anda setelah pakai offline-nya, nanti kalau untuk pakai apa? Ini sudah lihat kan collab-nya ini kan? Jadi ini ada banyak pilihan itu, nah kita bisa ke new notebook-nya. Nah tadi yang program tadi, ini tinggal di copy taruh sini. Cuman hati-hati di sini, default-nya adalah Python. Oh iya. Maka harus diubah. Nah ini nanti saya lihatin cara mengubahnya. Dan ini ada runtime. Ini nanti kita runtime, pilih ini, change runtime type. Nah di sini kan default-nya kan Python kan ini, Python 3 ini. Nah nanti kita ganti di sini adalah R itu. Nah kalau sudah ganti R ini kita save, maka kita sudah di R ini. Nah yang tadi di copy di sini akan, nah, tapi kalau ada hal tertentu yang mungkin nggak ada, biasanya karena package-nya atau library-nya belum kita tambahkan. Nggak tahu ini collab-nya ini. Cara ngubahnya sudah kan? Ya. Jadi pilih runtime ini. Iya, Pak. Runtime. Nah ini kalau cek lagi sudah R ini. Tapi hati-hati pada misalnya searching pakai collab dapatnya Python, tapi saya taruh di sini error mesti karena ininya masih R. Harus diganti. Kan searching ini langsung menambah collab yang R, collab yang Python. Bayar nanti pada saat kesininya kita tinggal ganti runtime type-nya ke R. Runtime-nya. Ya jadi ini runtime ini ya, nanti akan ada change gitu. Silakan dicoba kalau sudah masuk ke, kalau secara pembukaan umumnya kan ini kan. Nah kita tinggal mau sign up dulu kalau belum punya akunnya. Ini kan nanti ada ini open the collab. Nah ini juga kalau kita ingin baca ini kan juga betapa keunggulan collab apa aja kan. Karena di era sekarang yang sebenarnya AI, maka harapan saya sebenarnya bisa juga yang riset etika yang ke bidang itu bisa juga sudah mulai bagaimana melihat si AI tadi. Jadi kayak di dunia perusahaan sekarang harus sudah melibatin AI. Jadi kita bisa dapat produk-produk yang jadi fleksibel. Mau minta orangnya, mau minta apa aja produknya tetap diterima. Kalau sekarang kan jualannya kan kadang kaku kan perusahaan asuransi. Iya. Saya mintanya ya ini, wong saya ingin ini, wah nggak ada itu. Padahal kalau sudah pakai AI mungkin tinggal saya ngomong aja, masuk online lewat websitenya, saya pingin yang kayak gini-gini. Oh ada ini. Nanti kamu kalau terjadi apa-apa dapat ini. Tapi preminya sekian. Waduh kok preminya mahal ya, saya kurangin lah yang ini saya nggak usah aja. Saya kurangin yang ini. Oh jadi preminya lebih kecil. Itu kan kalau sudah menggunakan AI cepat sekali. Setelah itu kalau oke, saya klik oke, di-generate kontraknya. Mau dibayar berapa, nah kan jadi kita customable kan. Jadi tergantung konsumennya kayak apa. Kalau dulu kan enggak, masih produknya gitu setiap itu lama sekali. Udah di era kayak gini makanya tadi yang misalnya apa kita juga batasi apa yang harga ekstrimnya itu kita ada di statistik namanya distribusi dipotong. Saya nggak mau sampai yang sudah di atas klaim di atas sekian M misalnya. Ya boleh-boleh aja kan. Masangi ini. Nah makanya nanti alpha stable-nya dikasih truncated alpha stable lah. Mungkin sudah ada belum? Nanti dicek. Tadi kan distribusi biasa kan itu. X-nya menjuta hingga. Gimana kalau X-nya tidak menjuta hingga, tapi menuju ke suatu nilai B misalnya. C. Seperti apa kalau menjuta hingga kan seolah-olah sampai ke besar sekali. Nah itu kalau yang sampai ke tak hingga itu jatahnya reas sebenarnya yang
Oke, ini jadi nanti untuk cara ngerjakan belajar nanti Anda tadi kan sudah bikin bab-bab kan, maka perbanyaklah harefnya ya nanti link kemana, jadi pada saat ngomong tinggal klik ini, saya dari sini Pak dapat, ini kembali ke sini ya. Ya. Ini kan mulai mau bikin simulasinya kan, bagaimana generate-nya. Ini kan yang tadi ini bikin dari Y-nya dulu. Nah ini nama nanti sudah bisa. Ini tadi kan menjerat sampai berapa ini? 10 pangkat 6, 10 pangkat 4. Nah akhirnya kalau kita sudah punya distribusi, ada parameternya, kita tentukan parameternya dulu, kita bikin simulasinya mengenerate. Setelah itu kan kita ingin benar-benar dari data, kita ingin estimate. Nah, gimana kita ngestimate parameternya? Nah, ini untuk di sini tile exploration estimation. Jadi kita ingin mulai bagaimana proses mengestimasinya. Tadi kan sudah mulai akan main data kan ini. Walaupun tadi bisa juga datanya dari mengenerate ya ini. Mengenerate dulu lah. Karena nyari, kalau tadi walaupun mungkin saya minta Anda juga nyari data real ya. Kalau data simulasi kan hasil mengenerate. Tapi Ya. kalau yang data realnya nanti kayak apa sih sebenarnya untuk yang kan yang kemungkinan ada yang membutuhkan distribusi yang namanya alpha stable ini. Nah, ini quantile estimation. Nah, nanti kalau memang membutuhkan ini ya perlu nyari ininya apa referensinya kalau ingin dapat lebih detail itu. Karena di buku ini kadang kan ambil, tapi dia nyebut sumber referensinya kan ini. Ya. Nah, dapat lagi, cari lagi gitu. Terus pakai pendekatan karakter function. Tadi kan ada karakter function kan sudah. Nah, melalui itu. Berarti kan ada beberapa metode kan nanti. Nah, terus programnya gimana? Nah, setelah dapat. Ini karena kan metodenya tidak yang closed form ya, bahasa ininya apa. Tapi iteratif kan. Jadi nanti kadang kita membutuhkan ada harga awal. Terus tadi gunakan metode, sekarang ada maximum likelihood. Kan pernah kenal kan di StatMath biasanya yang favorit ini kan, dikenalkan pertama. Ada metode moment, metode likelihood. Ini yang berdasar fungsi likelihood-nya. Ini juga kadang kita terpaksa ke ini metode numerik juga, karena kadang kan likelihood juga nggak mesti itu apa closed form kan. Maka kadang iteratif. Biasanya pakai apa kalau maximum likelihood tapi ternyata harus butuh apa pakai metode iteratif itu. Pernah nyari maximum likelihood estimator pakai yang ini iteratif? Pernah belum? Belum, Pak. Nah, kalau belum ya tinggal ketikkan aja cari kasus yang likelihood dengan itu. Itu banyak beberapa kayak kasus mencari apa distribusi gamma ya. Salah satu parameternya harus pakai kalau pakai likelihood itu harus di metode iteratif itu. Masa di StatMath, walaupun di StatMath mungkin cuma mengatakan ini nanti pakai iteratif ya gitu, mungkin nggak sampai dijalankan. Nah nanti boleh aja tadi searching. Iya, Pak. Ini berdasar application-nya sekarang. Nah kalau sudah ini moga-moga diarahkan ke data real. Ini data apa ini? Data apa ini? Ini data corresponding. Ini yang tabel satu-satu ini. Lihat tadi yang saya share screen. Ya, kelihatan, Tabel Pak. satu-satu ini. Itu apa data tentang apa ini? Parenthesis. Berarti orang tua ya? Yang atas ini. Atas 2000. Dow Jones Industrial Average, ya indeks. Kalau Indonesia namanya indeks harga saham gabungan IHSG, kalau Indonesia IHSG. Ada LQ45, indeks Kompas, Anda nanti bisa ambil datanya dari mungkin jauh bisa dapat ini. Ini kan data dari buku ini. Nah, pakai buku ini dulu untuk cek supaya hasilnya ini nanti alfanya, sigmanya ini, betanya ini. Nah, tadi hasil kerjaannya kalau kita bisa ini berarti minimal sudah terus di tes gunakan Anderson Darling. Pernah belum menggunakan Anderson Darling?
Mungkin Betul. udah lupa lagi Kolmogorov. Nah, ini kadang makanya itu sudah S3 tapi S1 S2-nya lupa semua. Mungkin makanya gunanya kuliah ini kadang itu Iya, refresh lagi modal awal dulu gitu. iya Pak. Nah, Iya, nanti makanya tadi kan Anda sering. harus punya programnya tadi kan. Kalau memang sudah ada nanti yang gunakan tadi kan yang collab-nya kan. Tadi kan R, Anda sudah biasa pakai R, ya monggo pakai R nggak apa-apa. Nah, Iya, setelah dapat tadi, kita praktekin untuk ini. iya, Nah, kira-kira nyarinya di mana ini? Kalau kayaknya di Final Jauh mungkin bisa dapat ini Cia. Kalau enggak ya dari bukunya ini ngasih enggak. iya. Kalau enggak ya harus di searching. Kalau enggak ya pakai data dari Final Yahoo atau Google Finance itu. Google juga punya sendiri itu. Iya, Pak. Nah, ini mulai dengan data real namanya. Nah, ini ya sekarang di kuliah saya selalu sekarang teori, aplikasinya, komputasinya sampai ke data real. Karena supaya mereka tidak berhenti hanya data dari buku. Maka saya minta searching di internet untuk mendapatkan data-data realnya itu. Nah, apa gunanya yang kita gunakan data value ini? Karena untuk perusahaan asuransi kan akan menginvestasikan dananya kan di sektor keuangan kan. Kan nggak mungkin premi dari nasabah cuma ditabung. Tahu bunga tabungan sekarang berapa? Kecil sekali kan. Bunga Iya. deposito masih kecil. Mungkin minimal ke obligasi. Nah, makanya di kurikulumnya yang saya saat ini ada teori investasi untuk mengenalkan instrumen investasi yang banyak. Nah, ini kan sudah bisa memperlihatkan kan ini. Oh, ini yang jianya pakai apa? Pakai apa ini Gaussian tadi ya yang normal tadi ternyata ya cukup dekat lah itu. Terus, Ini yang Gaussian Fitch untuk jia return. Nah, tahu nggak return? Nah, berarti udah lupa lagi. Dapat nggak dulu sih kuliah matematika keuangan waktu S2? eh, matematika keuangan itu Iya, Pak sama Pak Guntur nilai bunga dan uang. iya kan? Makanya matematika keuangan itu yang tadi bunga itu kan. Tapi masih ingat nggak return coba? Ini apa namanya? Itu Apa kan return itu? harga saham bukan ya? Ada simple return, ada learn return. Nah, nanti ini kalau ini ya buka lagi buku matematika keuangannya itu. Ya, kalau lagi repot ya ketikkan aja kata return sini. Nanti kata kunci itu dapat lagi dari internet itu. Karena ada daily return, ada monthly return. Daily Karena nanti return. gambarkan bukan harganya tapi adalah return-nya kan yang mau di ini kan. Karena seperti yang tadi Pak pakai Black Sol itu yang learn return-nya berdistribusi normal, maka harganya berdistribusi log normal. Nah, ini sudah sampai ke data. Maka saya senang dengan buku ini. Jadi terus nanti dites untuk ininya cocok nggak dengan orang kan adalah gunakan ini tadi ya yang Kolmogorov dan apa tadi yang untuk ujinya Anderson Darling ya nanti. Ini kelihatannya dapat ini kayaknya di Statmat terus dapat Statmat 2 kan ya? Statmat 2 enggak Pak. Oh, dulu cuma ambil satu ya kayaknya ya. Karena yang wajib kan yang satu itu. Wajib Pak. Iya. Iya Pak. Tapi pas S1-nya Satunya ambil ada Pak Statmat. Tapi ya lampau. Nanti tadi nah, belajar itu. ya. Nah, makanya nanti semua di-refresh lagi gitu. Siap Nanti baru jadi fresh Pak. orang SD dibongkari semua S1 dan S2-nya itu. Ini masa lalunya jadi bongkar semua. Maksudnya Ini ini Mas. sahamnya Boeing, mungkin sahamnya Garuda kalau Indonesia misalnya. Ya, Ini perusahaan HAT. Ini banyak contoh-contohnya kan ini. ya. Nah, itu nanti untuk kepentingan yang kalau konteks kalau kita nanti banyak investnya di sektor apa, nanti kita akan tahu nih alpha stable-nya. Oh, ini kan banyak contohnya kan. Nah, bisa meraktekin ini enggak? Wah, kok saya Ya. bingung. Nah, ini bibliografi ini. Oh, Tadi silakan dicari semua ini. Cari financial risk-nya. Tadi misalnya tentang return, tentang wah bisa aja lihat di sini. Nanti value add risk sampai tadi yang VAR itu
apa. Nah, ini karena banyak referensinya kan ini, cari aja kalau ketemu, jangan lupa di-copy linknya, dipasang di href-nya di sini. Oh, banyak banget ini kan. Kapan bacanya ini. Sehingga kalau baca itu janganlah baca kayak semua dibaca kata-katanya. Yang penting kita ambil pengetahuannya dari yang kita baca itu. Iya, Yang Pak. kita butuhkan lagi apa? Oh, tentang return ya, jangan dibaca semua lah. Nanti kalau suatu saat saya butuh tentang tadi, oh ada Kolmogorov, saya bacanya di mana ya ini. Nah, setelah itu kita ambil, ditaruh di overleaf-nya supaya kita jadi punya lengkap lama-lama informasinya itu. Makanya kan kalau di ujian itu yang ini kan saya cuma tanya itu kamu nggak, nah ini ada kadang yang ngambilnya di mana nggak diinget lagi, itu punyamu apa punyanya siapa? Ini saya ngambil dari ini Pak. Nggak nyebut nama pemiliknya saya bilang gitu kan. Kalau S3 kan harus ada etikanya kan itu. Iya. Ini ya nggak bukan Pak. Ini saya ambil dari ininya. Loh kok kenapa nggak ditulis? Ada teorema, ada itu. Teorema bukan miliknya. Ya di dalam ini kan teorema dalam kurung mungkin siapa dan kawan tahun berapa. Nah saya minta cari berdasar ininya karena untuk sebagai penghargaan ke orang yang kita kutip kan itu. Iya. Hmm. Nah tadi berarti urusan tadi sarankan nanti dikerjakan minggu depan diperlihatkan. Sekali lagi main link-linknya dengan bagus ya tadi link ke collab-nya kalau ingin lihat memperlihatkan komputasinya ya. Ya. Tapi kalau pakai R tinggal nanti setting pilih runtime-nya ke R. Terus kalau yang dapat referensi langsung di copy linknya nanti taruh di href ya. Terus apa itu jurnal atau buku tentang apa. Saatkan nanti lengkap ya. Apa aja tadi gitu? Ada estimasinya, ngecek apakah tadi dicek dia berdistribusi apa kan ada tadi yang Kolmogorov sama Anderson Darling itu kan uji asumsi itu distribusi itu. Iya, Pak. Nah, nanti kita mulai masuk ke ini kalau targetnya memang maunya satu bab satu ini ya. Iya, Pak. Ingin cepet-cepetan kan karena kalau ini sekali lagi kita kan untuk S3 mau latihan baca cepat karena nggak akan kita ambil semua. Ini yang finance sampai berapa nih kemarin? Berapa bab ya? Nah ini 12 bab kan nggak mungkin kan? Iya, Pak. Nggak mungkin. Terus yang insurannya ya berapa? Nah, saya kemarin kan target kita belum TS dari 12, Anda tadi udah milih kan? Iya. Tergantung nanti konsulkan dengan pembimbingnya. Ini saya perlu modal apa ya Pak? Ini saya isinya pada targetnya sebelum UTS yang keuangannya ini, yang finance-nya 12. Apakah sampai non prediktif analis perlu? Kalau enggak ya kita tadi milih 7-nya sudah belum ya? Sudah, Pak, tadi. Ya berarti untuk yang Tentang ini kan S2. Iya. yang distribusi sudah berarti yang minggu depan berarti ini ya Iya, yang Pak. Iya. kalau analisisnya terus setelah itu apa style dependentnya atau apa ya tadi ya kalau bisa ngikutin ini aja tapi Ya. nanti misalnya besok saya langsung bab 4 aja lah misalnya ini nggak perlu langsung ke 5 itu nggak apa-apa Iya, Pak. Ya. Kalau 1 dan 2 ini perlu, Pak. ya oke Iya. ini berarti kan masih ini minggu depan kita kedua dulu nah Iya. tinggal teman ketiganya apakah ini kan sudah sebenarnya kita hari ini sudah minggu kedua kan Iya, Pak. tapi karena sedikit ada pelambatan nggak apa-apa nanti ini minggu depan masih ini dulu aja ya extreme value analysis ya Iya, Pak. kan kemarin bebasnya juga ada yang pakai Kopula kemarin yang sudah lulus Iya. untuk kapan sih kalau jadi kita nanti minggu depan kita fokus ini tapi yang tadi nomor 1 tolong diberesi sampai ke komputasi ya Iya, yang bab 1 kan, Pak? Yang iya ada ini ya, Pak ya? ya sampai simulasinya estimasinya Iya. dicoba bener itu Iya, Pak. artinya ya bisa aplikasinya tadi ke harga saham ke Finance Yahoo ya sudah tahu Iya. kan Finance Yahoo Tahu, atau Pak. Google Finance Iya. ini kan ada harga saham di sini kan dapat itu kan itu Iya, Pak. Udah dicatat, Pak, tadi.
Iya kan, ini nanti ya toh ini juga saya rekam kalau misalnya lupa mencatat nanti didengerin lagi gitu. Iya, iya Pak. Makanya saya Siap. gunanya saya rekam terus saya upload itu. Toh maka saya biar nggak ngerepotin saya, nggak saya edit, Iya. biar asli aja. Karena yang penting kalau mahasiswa ada yang ingin buka aja itu kuliah yang minggu lalu saya bilang gitu. Kan ada juga yang nggak masuk karena sakit misalnya. Ya boleh aja tugasnya apa aja. Kadang tanya kan. Udah lihat aja di rekamannya mesti saya ngasih tugas itu orderannya apa. Ini kan mata kuliahnya banyak kan ini. Nah Iya. misalnya lupa ya matematika aktuarianya bukan rekaman matematika aktuaria dari kuliahnya lain kan. Ini saya juga ada yang tentang finance nih. Sekarang masih lagi bicara finance ini ada komputasinya juga. Tapi ini levelnya di bawahnya yang tadi. Terus ini kan ya terus juga kalau tadi perlu statmat kalau ini di sini juga ada statmat. Nanti cari aja rekaman yang tentang statmat. Kalau walaupun ini saya kadang kan nggak utuh ya, nggak mesti enggak. Ada nggak yang pas uji hipotesis atau uji normalitas tadi? Karena kan nggak mesti juga saya lengkap ini. Karena ini Iya. baru 2 tahunan sih jadi. Tapi ya lumayan kalau memang ada yang tapi minat dari yang ini nanti kan akan saya upload rekamannya kan ada yang minggu lalu kan sudah ada kan itu. Iya, ada. Nah, saya harapkan besok sudah lebih lengkap ya. Pokoknya yang moga-moga yang bab 1 ini sudah lengkap dari tadi teori sekali lagi nggak harus semua ya jelas berat kan kalau semua ini minimal Anda nafas table yang mana dengan ini terus mulai siapin teori estimasinya pakai apa tadi kan ada beberapa metode kan terus nanti siapin kalau mengenerate-nya kan sudah pakai collab-nya kan ada tadi kan sudah dapat terus mari kita coba dengan data real ya data finansial tadi. Nah kalau di sini kan indeks harga saham bisa juga harga saham di Badan Yahoo ini juga indeks juga ada tapi mungkin ada milihnya mau yang ini kan ada ini Nasdaq ada sampai harga minyak aja ada kan ini harga emas juga ada sampai obligasi juga ada emas silver mata uang juga ada Tapi coba yang tadi dulu Pak ya, yang data ya Pak jadi nanti data dari buku ini dulu nggak apa-apa Anda searching tadi karena supaya pada saat di running hasilnya sama dengan yang di buku ini gitu. Iya. Berarti yakin programnya udah bener kan Iya. karena buku ini nggak ngasih program makanya saya kemarin kadang nyari buku yang ada pakai bahasa pemrogramannya pakai R ada yang pakai Python ini biar mahasiswa mudah belajar nah kalau sekarang saya suruh ngajari programming ya kelamaan kan ya belajar sendiri tapi kalau yang S3 juga saya minta ini sendiri kan sekarang saya ada yang bimbingan saya kan di kuliah yang masa data lanjut sih jadi yang kan malah lupa saya nggak ngerekam itu jadi ya kadang kan pas kayak gini malah sok lupa itu karena kalau sendirian kan langsung di depannya jadi saya nggak kayak kadang nggak membutuhkan ini kan padahal kenyataannya kan membutuhkan minimal untuk arsip itu tadi bisa kita simpan untuk melihat lagi kayak apa sih oke sekarang sampai sini ada yang ingin tanyakan mungkin enggak nah, ini sudah mulai agak sedikit sama flu-nya mulai bertingkah Iya. Tati mau coba dulu Pak, mungkin sambil nyoba nanti boleh ya Pak WA Bapak nanya. nah, jadi nanti kalau cuman kadang saya nggak beri responnya agak Iya. tapi mana dicoba dulu aja terus Iya. Nanti pas taruh di harefnya nanti tinggal ngomong aja saya udah ada ini nanti kan kadang kan mungkin lagi ngajar ini kan kadang kemudian saya jarang kadang kalau sudah di lagi ajar ini kadang HP agak jauh dari saya jadi Iya, maaf Pak. tapi saya sering malah kadang ya kalau lagi itu lihat laptop kan lihatnya di harefnya di apa itu Iya. karena paling cepat itu yang penting paling coba dulu aja nanti caranya untuk bertanya paling cepat itu ke ChatGPT jelas merespon kan dibanding tanya dosennya lah kelamaan nih dosennya di WA nggak bagus gitu paling yang nggak nunggu pembimbing saya bilang kok langsung aja atau si
Google, kalau punyanya Google, atau kalau Microsoft kan Bing Mbak ya tadi. Dan saya Iya, punya Bing, itu punyanya Microsoft, yang Google. iya. Kalau itu ya ChatGPT. Ini loh, saya programnya kok masih salah. Tinggal kasihkan aja, nanti ChatGPT kadang ikut betulin itu. Ini dibetulin ini gitu. Ah, ngapain kalau saya sama ngapain kamu nunggu begini. Sekarang nah, akhirnya mereka kerja lebih cepat jadinya, karena toh yang penting kamu jangan sekali-kali ngatakan itu miliknya, bahwa itu milik memang kamu dapat dari situ, maka mintalah ke ChatGPT sumber referensinya mana. Nah, kamu tulis saja. Ini program saya dapat dari, mungkin bukunya siapa, Hmm. DNIK-nya. Toh program tidak kita klaim sebagai milik kita kan. Kalau algoritma, ya kadang kita kan ngembangin algoritma. Tapi kalau program sekarang sudah bukan sebagai apa ya, kayak karya kan. Karena program banyak kayak bahasa penyampaian, mau Pascal, mau Fortran, mau MATLAB, mau ini kan sebenarnya sudah, kadang orang, saya pernah waktu masih pakai MATLAB kesulitan, saya kontak orang dari mana itu, dikasih malah satu folder isinya MATLAB, pilih sendiri ini koleksi MATLAB saya, wah saya milih kan, mana Hmm. yang cocok dengan urusan saya itu, kan tentang finance itu, saya ngomong dengan finance, tapi saya punya mana, dia nggak mau milihkan, malah dikasih satu folder itu, saya Hmm. suruh ngotak sendiri. Tapi pernah juga saya pakai untuk sudah capek-capek gitu, beda terus hasilnya dengan papernya. Jadi Hmm. saya kontak orangnya, oh ya ini programmer saya yang salah, karena dia mungkin minta tolong orang programkan. Karena saya kasih metodenya, nah bisa kayak gini mudah, tinggal saya share ke dia ini. Oh, saya udah capek-capek ketemunya kok beda terus. Itu kalau orangnya masih aktif loh ya. Iya. Kalau paper yang masih terkini, orangnya masih aktif. Kayak sekarang ya, saya misalnya MATLAB sudah jarang pakai. Maka paper saya yang pakai MATLAB jangan ditanya, MATLAB saya sudah entah kemana. Gitu. Kalau sekarang semua saya di collab kan. Iya. Nah, kalau collab tinggal saya share aja kan ininya. Sudah silakan lihat ini loh program saya. Tapi kalau yang MATLAB, saya sudah nggak punya arsip entah di mana itu. Adanya tinggal di kertas ya, karena yang waktu saya itu kan masih pakai MATLAB. Ya paling di lampiran itu. Tapi kan harus ngetik lagi kan males. Programnya panjang, Iya. ngetik. Zaman sekarang sudah nggak menarik itu. Ya yang bisa di copy, kita modifikasinya di mana. Iya, Pak. Dan caranya gitu tadi ya, nanti setiap belajar dapat problem, bisa ke searching engine, bisa juga ke ChatGPT. Iya. Kok saya ini ya ada ini, untuk programnya gimana kalau pakai R itu. Iya, Pak. Itu paling mudah sekarang sebenarnya, tanya ke media yang online dibanding kayak tadi. Kalau ya, karena kalau saya pas forum kayak gini kan pas sama-sama lagi, itu aja saya sarankan nyari kan, nggak langsung saya tunjukin tadi di Iya. mana itu karakteristik. Ya saya minta malah milih cari kan, malah sebenarnya saya bisa ngatakan, tapi ya ngapain kan, biar untuk membiasakan. Terus apa lagi tadi, misalnya tentang return, oh sudah lupa, ya ketika ada kata return, dapat apa itu. Oh terus apa, uji apa tadi, ada darling, ketikan aja, kalau saya malah bukan ketikan, copy aja tadi Anderson Darlingnya, taruh di ini, mungkin Anda dapat programnya. Coba sekarang, tadi kan kayaknya Anderson Darling ya, coba Anda taruh di ChatGPT itu, minta Anderson Darling versi collab R-nya, Anda dapat nggak coba? Collab. Tadi itu ya, Pak. Ya Anderson Darling test itu tadi kan namanya, atau Kolmogorov ya tadi kayaknya, ada versi collabnya sudah. Apa, Pak, tadi yang ininya? Ini tadi. Anda ya, Anda lihat di bukunya lagi, di copy ya. Nanti kalau saya katakan Hmm. malah keliru. Lihat di bukunya tadi, yang pas bicara Anderson Darling. Oh ya, Di, ya, iya, Anda copy, Anderson Darling ya, Pak. ya, Anda copy aja, Nah, nanti share ya, Pak ya. di copy, ya silakan Anda share, copy, Anda minta yang versi R collab-nya misalnya. Karena kalau versi R-nya mungkin tidak versi yang di collab. Dapat. Kalau ini ada sering tes, bukan distribusinya itu, mengetesnya itu. Tadi kan ada sering untuk ngetes distribusi kan itu. Nah ini kan banyak sudah dapat langsung berupa collab kan itu. Iya, Pak. Nah itu coba malah tanya saya, belum tentu saya kasih itu kan. Iya, Pak. Nah,
ngapain lo sekarang ketergantungan terhadap kalau saya makanya sekarang masa satu gaji apa, ya bayangkannya kan apa, wah nanti ini berat sekali Pak, nanti kalau saya ini gimana? Aduh, zaman gini kok kamu takut, saya bilang gitu. Iya. Asal kamu punya koneksi internet, saya bilang gitu. Kalau ngontak dosennya kan belum tentu dibales. Iya. Nah, kan ngapain mau nunggu-nunggu itu, saya bilang gitu. Nah, kan sekarang hampir masa saya sudah terbiasa bagaimana zaman ini. Nanti saya tinggal lihat hasilnya nih. Kalau nah ada kejadian memang kadang ininya beda. Ada orang kan kalau di dunia R itu kan orang bisa bikin package kan, bikin library itu. Nah, library-nya judulnya beda kok isinya sama. Ada juga yang mungkin malah namanya sama, tapi bisa isinya beda kalau mungkin dia bikinnya salah atau apa. Nah, nanti silakan coba di copy, di ini kan kalau dia ternyata masih ngasih salah, ngomong aja sama ini. Loh, kok masih. Nanti buat dulu Pak ya login-nya collab. Iya, Maunya ada juga. sign up dulu aja. Ini kan ada sign up ini. Iya, Sign Pak. up, pakai akunnya yang di nanti kan bisa. Iya Pak, nanti dicoba. Ya oke, sementara Oke. cukup ini dulu ya. Saya kira sudah bisa nanti minggu depan ke yang bab 2 ya sudah ya. Kan sudah Ya. bisa jalan ke sana. Yuk. Iya Pak. Oke, saya kira hari ini ya saya tutup ya karena Nah. bisa masih biar ada masa untuk istirahat nunggu yang jam 10:30. Iya Ya, Pak. sebenarnya kalau atau di rumah nggak terlalu apa secapek kalau ke kampus kan karena harus perjalanan, harus ini. Iya, Cuma relatif lah. Tetap jaga Oke, kesehatan. makasih ya. Ya, oke ya. Ya, terima Oke, kasih. makasih ya. Oke, yo saya tutup ya. Oke.